Salam teman-teman pecinta sains dan ingat, sains itu asik kembali dengan Kak Oktav dalam tips sains itu asik. Kita ke nomor berikutnya 16. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan pengaruh terhadap kesehatan. Nanti dibaca satu demi satu, kemudian dianalisis seperti tampilannya Kak Oktav ini. Kemudian pertanyaannya, kegiatan yang tepat untuk memelihara sistem pencernaan, terutama lambung dan usus. Nah, dari analisisnya Kak Oktav, yang tepat itu adalah 2, 4, dan 5. Nah, coba dibaca 2, 4, dan 5 ini tepat. Nah, jadi besok kalau ketemu soal seperti ini, tipsnya adalah dianalisis satu persatu pengaruhnya terhadap sistem organ apa. Ada 3, yaitu yang dipelajari di sekolah dasar, yaitu pencernaan, peredaran darah, kemudian pernafasan. Nah, jadi kamu nanti menentukan itu. Kemudian nomor berikutnya, ini ada tabel dilengkapi dengan tumbuhan dan ada keterangan perkembangbiakan. Jadi memang tidak semua yang Kak Oktav ketahui, tetapi Kak Oktav memiliki klik ya tipsnya. Kalau contoh misalnya kita tahu nenas ini kan tunas, kemudian pisang ini tunas, ini rumput teki, betul stolon. Jadi pertanyaannya adalah yang tepat. Nah, yang tepat itu harusnya di angka 2, 4, 5 karena 1 ini sepertinya bukan spora ya. Karena kalau spora itu kan ciri khas pada tumbuhan paku atau lumut. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang harus diidentifikasi satu demi satu jenis perkembangbiakannya. Ya. Ini untuk nomor ini jawabannya C, 2, 4, dan 5. Berikutnya, ini tentang peristiwa perubahan di masa remaja atau masa puber. Nah, di sini terlihat masa perubahan. Tipsnya adalah nanti ditentukan perubahan itu psikis atau psikologis ya, sifat ya, atau yang tampak. Tampak itu kan berarti fisik. Nah, nanti dicek saja. Kalau suasana hati itu kan kita nggak bisa melihat. Suasana hati itu pasti psikis. Maka nggak masuk pertanyaannya kan ciri fisik. Nah, padahal yang ditanya ciri fisik, tapi muncul nomor 3 dan nomor 6 ini psikologis. Jadi 3 dan 6 tidak usah dipilih. Nah, begitu tipsnya ya. Kemudian berikutnya, ibu ingin membuat masakan. Kemudian ini adalah sifat-sifat benda dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau sifat ditentukan saja. Contoh ya, isolator itu artinya tidak dapat menghantar listrik. Ya. Jadi kalau konduktor itu ini yang dapat menghantar listrik, ya, elastis, kemudian mudah dibentuk, berwarna mengkilat. Nah, kan pertanyaannya adalah sifat yang cocok untuk membuat gagang panci. Coba bayangkan kalau di rumah itu gagang panci itu kan pas harus tidak dapat menghantar listrik, maka pilihlah yang konduktor yang ada nomor 3. Coba yang ada, maaf, ada Romawi 2 maksudnya. Yang tidak dapat Romawi 2. Kemudian sifat yang berikutnya panci. Ini kan konduktor. Konduktor itu kan dapat menghantarkan listrik. Maksud Kak Oktav itu konduktor itu dapat menghasilkan listrik. Ini tidak sesuai. Maksudnya itu tidak sesuai dengan ciri membuat gagang. Nah, jadi Kak Oktav itu memberi kata tidak. Enggak. Tidak sesuai dengan
sifat-sifat untuk membuat. Nah, maka pilihlah yang tidak dapat menghantarkan listrik atau panas. Nah, maka isolator ini kan harus pas untuk gagang. Kemudian mudah dibentuk, ya tentu. Kemudian kuat, ya karena kan untuk gagang ya. Coba kita cek ya, kalau ada dapat menghantar listrik tidak usah dipilih ya, karena menghantar listrik, maaf, menghantar panas ya, tidak usah dipilih ya. Yang ada duanya. Berarti kan C ini D. Kemudian apalagi ya yang kira-kira ya mudah dibentuk, elastis juga nggak mungkin ya, gagang panci elastis ya, ada nggak sih pilihan 3? Nah, ini kan juga nggak mungkin. Nah, begitu. Jadi cara tipsnya agar asik menganalisis sains ya. Oke, kemudian nomor 20. Ini ada peristiwa ya. Ini kamu harus mencermati ada es batu, kemudian ini piring, kapur barus yang mengkristal, kemudian ini campuran kapur barus dan pasir dipanaskan. Kapur barus itu kan benda padat, kalau kena panas pasti menyublim. Nah, karena dia menyublim itu kan berarti padat menjadi gas, diingat-ingat ya. Ya, menyublim itu kan padat menjadi gas. Nah, gas itu kena suhu dingin. Maka ternyata mengkristal akhirnya. Menempel di piring yang kena es batu ini. Jadi pertanyaannya adalah perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus. Dipanaskan dulu. Menyublim. Pilih menyublim. Kalau menguap tidak mungkin. Kan cair kalau menguapkan menguap itu kan cair menjadi gas. Kalau kapur barus itu adalah padat menjadi gas. Kemudian mengkristal itu kan artinya adalah gasnya tadi itu padat, menjadi padat. Karena faktor dingin ya. Mengkristal. Nama lain dari mengkristal itu adalah menghablur. Maka pilihannya yang 4C. Begitu. Itu cara menganalisisnya. Jadi memang harus pelan-pelan, satu demi satu untuk menganalisisnya. Tipsnya nanti kalau menghadapi soal yang sama, kamu menggambar kembali di kertas buram, kemudian kamu cermati, kamu analisis perubahan wujud dari pertanyaan di soal. Oke, lanjut berikutnya. Ini adalah tentang perubahan wujud. Kemudian yang menarik ini adalah hal yang baru ya. Untuk ini Kak Oktav akan coba membuat gambar ya. Ini moga-moga masih bisa dipahami ya. Ini gambar gas, tanda panah ke bawah menjadi padat. Kalau gas menjadi padat itu adalah mengkristal. Mengkristal itu artinya melepas kalor. Artinya butuh suasana dingin. Nah, maka melepas kalor, diingat-ingat. Kalau padat menjadi gas itu kan menyublim. Artinya butuh kalor atau panas agar padat menjadi gas. Nah, cara membacanya begitu. Lagi, di sini ada cair ya. Gas berubah menjadi cair. Itu disebut dengan mengembun. Butuh suasana atau suhu yang panas. Ya. Gas menjadi cair. Membutuhkan suasana yang dingin, maksud Kak Oktav. Maka melepas kalor. Tetapi kalau cair menjadi gas, peristiwa ini disebut dengan menguap, membutuhkan kalor. Begitu. Lagi coba. Padat menjadi cair. Peristiwa ini disebut dengan mencair. Untuk mencair membutuhkan kalor atau menyimpan kalor. Kebalikannya, cair menjadi padat itu disebut dengan membeku. Membeku itu membutuhkan suhu dingin. Nah, nggak butuh kalor atau panas dilepas. Begitu ya. Maka kalau sudah tahu pertanyaannya,
Yuk kita identifikasi satu demi satu. Mengukus, itu kan menguap, membutuhkan kalor. Membuat es krim, membeku. Suhu dingin, lepas aja kalornya. Melelehkan mentega, mencair. Kan butuh panas. Menyetrika baju, menguap. Menguap itu kan butuh panas. Nah, membentuk coklat, membentuk karakter tokoh dari coklat, membeku. Butuh suhu dingin, nggak usah dibutuhkan kalornya, lepas. Freezer itu juga sama. Maka pertanyaannya, melepas kalor itu nomor berapa saja? Maka yang melepas itu adalah 2, kemudian 5, dan 6. Nah, begitu ya. Oke, nomor 22. Ini percobaan ya. Jadi, kalau ini kan ceritanya ada 3 sendok ya. Kemudian di ujungnya itu dikasih apa ya, mentega ya. Nah, ini bisa dibayangkan kalau kamu bisa mencoba sendiri di rumah. Hasilnya langsung coba begini. Kalau sendok ayu itu menteganya tidak meleleh, maka disebut dengan isolator. Artinya tidak dapat menghantarkan panas. Sendok stainless itu kan menteganya meleleh, berarti panasnya dapat dipindahkan atau merambat ya konduktor. Kalau sendok plastiknya itu nggak bisa, panasnya nggak bisa berpindah, sehingga menteganya tidak meleleh, itu namanya isolator. Nah, kita pertanyaannya apa sih? Oh, kesimpulan. Ya, kesimpulannya sih sama seperti yang catatannya Kak Oktav tadi. Sendok stainless, isolator. Kurang tepat. Harusnya konduktor. Sendok plastik, konduktor. Kurang tepat. Harusnya isolator. Yang tepat C. Ya, begitu. Jadi memang harus dipahami pengertian isolator dan konduktor. Ini percobaan lagi ya. Ini menarik sebenarnya percobaan ini. Ini diingat-ingat tentang perpindahan panas. Itu ada 3. Konduksi pada benda padat, konveksi pada benda cair, radiasi itu tanpa medium. Nah, terang-terang. 2 itu. 3 itu yang diingat-ingat ya. Coba, kalau es batu mencair, ini kan perubahan wujud ya. Air di dalam panci, kan air, berarti konveksi. Mentega meleleh di wajan, wajan itu kan padat, berarti konduksi. Cucian baju kering, ini radiasi, baterai matahari. Gagang panci, gagang benda padat, berarti panas berpindah, konduksi. Nah, maka jawabannya adalah apa ini? 3 dan 5. Oke. Ini nomor 24. Ini juga tentang, diingat-ingat kalau ada soal seperti ini tentang pemuaian dan penyusutan. Jadi sebenarnya kenapa kabel listrik itu dibuat melengkung? Karena kalau gini nih, prinsipnya gini nih, kalau muai kena panas ya, kena panas itu dia akan muai, maka akan bertambah volumenya. Nah, begitu. Itu tipsnya. Panas, kemudian memuai, bertambah. Tapi kalau dingin, kemudian dia akan susut, maka berkurang volumenya. Nah, itu triknya, sebenarnya rahasianya ini. Maka jawabannya memang langsung C. Kabel listrik itu kalau dipasang tegang, ketat, itu pasti akan putus. Kenapa? Karena suhunya yang dingin di malam hari kan susut, berkurang, tidak ada ruang untuk menyusut namanya. Tidak ada ruang untuk menyusut, maka putus. Nah, begitu ya. Terakhir ya, 25 ini tentang magnet. Jadi nanti kalau ada dikasih gambar, langsung saja sih ini kalau Kak Oktav sih, langsung nih. Kalau magnet itu kan ujungnya paling kuat, maka ini ketemu 2 magnet nih, maka pilihannya adalah B. Nah, begitu ya.
Oke, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih, salam.